Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Minat bersama saya Pak Adam untuk kelas 11 MIPA. Oke, hari ini kita bakal masuk ke bab yang baru dari materi di kelas 11 ini, yaitu tentang persamaan lingkaran. Tentunya kalian sudah pernah belajar lingkaran pada saat SMP ya. Cuman untuk yang SMP dulu, yang dibahas itu yang tentang luas dan keliling lingkaran. Nah, kalau untuk yang sekarang, untuk di kelas 11, materi dari lingkarannya adalah mencari bentuk persamaan, artinya adalah yang bentuk XY gitu ya. Oke, seperti apa sih konsepnya? Kita lihat dulu definisi dari lingkaran. Oke, lingkaran itu didefinisikan dengan seperti ini ya, yaitu tempat kedudukan dari titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Oke, perhatikan yang berwarna-warna itu hurufnya ya, atau kalimatnya ya. Jadi, di sini ada tempat kedudukan titik-titik. Nah, seperti apa di lingkarannya itu? Nah, jadi lingkaran itu yang samping-sampingnya ini nih, itu merupakan kumpulan dari titik-titik. Jadi yang di samping itu titik-titik yang memiliki jarak yang sama, yaitu ini tuh yang merah, ini jarak yang sama, ini juga yang disebut sebagai jari-jari yang jaraknya sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu itu pastinya yang di tengah ya. Nih, jadi titik tertentu itu sebagai pusat lingkaran. Jadi kalau dari pusat ke samping lingkarannya pastinya punya jarak yang sama. Jadi itu ya definisi dari lingkaran. Oke, sekarang kita bakal mencari persamaan lingkaran dengan pusat O atau 0,0. Oke, jadi ya untuk sekarang kita bakal melihat di koordinat kartesius, yaitu yang ada sumbu X dan sumbu Y. Gimana cara nentuin persamaannya? Kita gambar lingkaran. Karena dia pusatnya 0,0, maka nanti pusatnya itu ada di tengah sini ya. Dan kalau kita bikin X, Y, yaitu titik yang ada di lingkaran, anggap itu si Q ya, yaitu titiknya tuh Q X, Y ya. Maka nanti dari pusat ke Q itu sebagai anggap sebagai R ya, atau jari-jarinya itu yang kuning. Oke, perhatikan di segitiga ini ya. Ini segitiga apa nih? Segitiga siku ya di dekat X ini ya. Nah, kalau segitiga siku pastinya berlaku Pitagoras, sehingga nanti kalau segini itu X, ini X ya, dan segini itu Y, dan yang ini R itu sebagai apanya? Miringnya pastinya. Maka nanti persamaan lingkaran itu didapat dari Pitagoras itu ya, yang dari Pitagoras ini ya, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang R kuadratnya itu dianggap sebagai sisi miringnya. Oke, jadi itu ya. Jadi persamaan lingkaran itu didapat dari Pitagoras ya. Jadi di lingkaran berlaku Pitagoras karena segitiganya siku-siku yang dari jari-jari. Oke, sekarang kalau pusatnya kita geser menjadi A, B, maka nanti misalkan ini sumbunya, maka pergeserannya anggap aja di sini ya lingkarannya ya, sehingga pusatnya di situ P dan ada titik Q nanti di situ ya. Nah, maka nanti titik Q itu punya panjangnya X dan tingginya Y ya. Nah, perhatikan untuk yang bawah nih ya, segini kan X ya. Segini itu adalah A. Yang kita butuhkan adalah segini nih, yaitu nanti yang buat di segitiga siku-siku yang sisi miringnya R. Mirip kayak tadi cuman digeser ya. Sehingga untuk panjang segini nih, itu adalah panjang ini, yaitu X kurang A ya. Sedangkan yang sampingnya juga mirip, segini itu Y, segini B. Maka kalau kita mau tahu panjang segini, itu tinggal Y kurang B. Nah, sehingga nanti sisi segitiga siku-siku ini itu ada yang X min A, ada yang Y min B. Sehingga Pitagorasnya menjadi seperti ini ya, yaitu yang ini kuadrat ditambah yang ini kuadrat sama dengan sisi miringnya yaitu R kuadrat. Seperti itu. Jadi ini persamaan lingkarannya ya.
Oke, beda sama yang pusatnya 0,0, dia nggak ada A sama B, itu kan tadi kan 0,0 ya kalau kalian masukin. Sehingga nanti menjadi persamaan yang awal tadi ya, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat yang tadi ya. Jadi untuk yang pusatnya A, B tinggal tambahin X min A sama Y min B, bedanya di situ. Oke, sekarang kita contohnya agar lebih paham ya. A sampai D. Misalkan yang A, pusatnya 0,0, artinya yang rumus yang pertama tadi, jari-jarinya 3 akar 2. Ini R. Karena pusatnya 00, maka jawab. Maka pakai persamaan yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini karena pusatnya 0,0 ya. Sehingga yang kita substitusi itu cuma si R-nya aja ya. Jadi sama dengan R-nya 3 akar 2 kuadrat. Jadi sama dengannya, jadinya kuadrat sama dengan 9 kali 2 ya, yaitu 18. Oke, jadi persamaannya yang pertama tuh sampai sini aja udah betul ya. Itu jawaban yang A. Sekarang yang B. Nah, sekarang pusatnya udah beda lagi ya, yaitu min 1,3. Tentunya ini pakai persamaan yang kedua. Itu A, itu B, ini R. Maka kita jawab. Tadi kita tulis A-nya sama dengan min 1, diketahuinya. Terus B-nya sama dengan 3. R-nya sama dengan 5. Maka kita pakai persamaan yang X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang kita substitusi cuma A, B, sama R aja ya. Itu wajibnya cuma itu aja ya. X sama Y harusnya jangan kalian substitusi. Sehingga ini jadi X min 1 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ini jadi X plus 1 kuadrat. Ini kita sederhanain dikit. Y min 3 kuadrat sama dengan 5. Nah, ini jawaban sampai sini itu kalau di persamaan lingkaran agak kurang ya. Jadi harus dijabarin dulu si yang bentuk kuadrat. Oke, tentunya yang bentuk kuadrat itu yang harus kalian ingat. Pasti yang begini ya, hati-hati karena persamaan kuadrat. Karena bentuk kuadrat dari yang bentuk seperti ini adalah A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Ini yang harus diingat terus ya. Sehingga yang pertama ini menjadi X kuadrat tambah 2 kali depan belakang itu 2X 1. Yang belakangnya ini itu jadi Y kuadrat. 2 kali Y, 2Y kali min 3 itu min 6Y tambah 9 sama dengan 25. Tinggal kita satuin. Nah, bentuk yang bagusnya itu adalah X kuadrat duluan, Y kuadrat habis itu yang ada X-nya, habis itu yang ada Y-nya, baru yang angka. 9 tambah 1, 10. 10 kurang 25. 10 kurang 25 min 15. Oke, nah ini jadi bentuk akhirnya yang paling bawah ini ya jawabannya. Tapi nanti ada aja yang jawabannya begini ya. Tapi yang paling betul itu yang bawah. Oke, ini jawaban yang B. Kita lanjut yang C. Pusat 2,3 melalui titik 3,5. Oke, ini pusatnya udah ada. Jawab. Karena pusatnya 2,3 diketahui ya. Nah, ini 3,5 ini sebagai apa sih? Nah, ini kan titik yang dilewati. Kita butuh sebenarnya cuma R ya, cuman di sini belum ada. Gimana cara dapat R? Nah, cara dapat R itu adalah kita bakal masukin si 3,5 ya. Situ sebagai titik sembarangnya. 3,5 ini sebagai X sama Y sebenarnya. Sehingga bakal masuk ke persamaan lingkaran yang pusatnya itu adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena pusatnya A, B. Oh ya, ini titik sembarang ini anggap aja ini X1, Y1 ya. Artinya nanti titik ini sebenarnya di jawaban akhir jangan kalian substitusi. Ini digunakan buat mencari R-nya aja. Sehingga untuk mencari R ini mesti kita substitusi.
karena ini salah satu titik yang dilewatin atau titik yang memenuhi persamaannya ya. Jadi ini kalau kita substitusi jadi 3 X-nya ya. Terus A-nya 2 ya. Min 2 kuadrat tambah Y-nya berapa? Y satunya itu 5. B-nya itu min 3 disubstitusi jadi plus 3 ya. R kuadratnya belum kita dapat. Ini jadi 1 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga R kuadrat sama dengan 64 tambah 1, 6, 5. Oke, karena kita udah dapat R kuadrat dan kita butuh persamaan lingkarannya, itu sehingga kita bakal masukin lagi ke sini, cuman X sama Y jangan dimasukin. Jadinya X min 1 kuadrat jadi persamaannya tambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan, nah R kuadratnya kan 65. Ini boleh langsung masuk 6, 5. Kalau kalian mau nyari R-nya doang juga boleh ya. Kalau nyari R-nya itu tinggal akarin, jadi akar 6, 5. Oke gitu ya. Tapi ini langsung masukin aja boleh ya. Oke, jawaban ini harus kita jabarin kayak tadi ya. Ini menjadi X kuadrat min 2X ya, 2 kali depan kali belakang. Tambah 1 kuadrat 1. Ini Y kuadrat. 2 kali Y kali 3 itu plus 6Y. Plus 9 sama dengan 6, 5. Sekarang disusun X kuadrat, Y kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 6Y. 10 kurang 65 ya. 65 kurang 10 itu min 5. 5 sama dengan 0. Oke, jadi ini persamaannya untuk yang C. Jadi kalau ada titik yang dilewatin itu gunanya buat mencari yang belum ada ya, kayak di sini jari-jarinya. Tapi nanti pas di terakhir jangan dimasukin lagi si titik yang tadi. Itu ya. Jadi diingat seperti itu untuk suatu persamaan ya. Sekarang kita yang D. Nah, katanya untuk yang D ini diameternya punya ujungnya di titik A sama B. Nah, kan kalau ada lingkaran, set. Kalau diameternya ujungnya, diameter kan yang apa? Yang melewati pusat kan. Ini A, ini B di situ ya. Maka nanti pusatnya ada di mana? Ada di tengah-tengah kan, karena ini lingkaran ya. Karena ini diameter, pasti tengahnya itu nanti yang menggabungkan antara dua jari-jari. Sehingga kita bakal menggunakan ada rumus tambahannya di sini ya, yaitu ada rumus titik tengah dan jarak dua titik ya. Jadi ini bisa digunakan ya. Oke, seperti apa penggunaannya? Jawab. Oke, di sini kalian boleh nyari diameter. Ini kalau nyari diameter kalian tinggal cari langsung aja ya. Masukin ke rumus yang ini kalau nyari diameter. Tapi kalau nyari pusat kalian bakal cari yang bawah gitu ya. Misalkan kita nyari diameternya dulu ya. Pusat dulu, cari pusat. Nah, pusat itu ada di titik tengah antara A sama B, sehingga pusatnya sama dengan X, T sama dengan, oke ini X1, Y1, anggap ini X2, Y2. Sehingga menjadi X1-nya itu adalah 4 tambah min 6 bagi 2. Sama dengan 4 kurang 6 min 2 bagi 2 itu min 1. YT-nya sama dengan min 1 tambah min 5 bagi 2. Sama dengan min 6 bagi 2, min 3 ya. Nah, kita udah dapat pusatnya ya. Jadi pusatnya itu adalah min 1, min 3. Ini sebagai A sama B ya nanti ya. Selanjutnya kita bakal mencari diameter boleh ya. Kalau kalian pakai A sama B itu dapatnya diameter. Kalau nyari jari-jari itu tinggal pakai yang P ya. A sama P atau enggak B sama P itu harusnya sama aja. Misalkan langsung aja ya. Saya mau nyari jari-jari aja biar langsung dapat. Maka kita bakal pakai titik P min 1, min 3 karena ini pusat. Dan
Q yang harus dipakai, bukan Q, tapi misalkan A ya, 4, min 1. Mau pakai B boleh ya, mau pakai A sama B boleh, tapi itu dapatnya nanti diameter, harus dibagi 2 dulu ya kalau diameter ya. Oke, karena ini jari-jari berarti R-nya sama dengan akar. Oke, berarti X1-nya itu si ini ya, ini X1, ini Y1, anggap. Ini X2, ini Y2. Berarti X2 kurang X1, berarti 4 kurang min 1 kuadrat. Kurang kebanyakan. Tambah min 3 kurang min 1 kuadrat. Sehingga sama dengan akar 5 kuadrat 25. Berapa nih? Min 3 tambah 1 itu min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat itu 4. Jadi sama dengan akar 29. Oke, R-nya udah dapat yaitu akar 29. Maka nanti tinggal kita substitusi ke persamaan lingkarannya. Jadi persamaannya adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min A-nya itu adalah, A-nya itu adalah min 1 ya. Ini jadi plus 1 kuadrat tambah Y min B. Y dikurang min 3 itu jadi Y plus 3. Kemudian R kuadratnya itu, ini R-nya, berarti ini R kuadrat sama dengan akar 29 ya. Akar dikuadratin kan jadi hilang akarnya, ini jadi 29. Oke, jawabannya begini ya, atau jabarin ya. Bisa kalian lanjutin ya, dijabarin ya. Oke, jadi intinya adalah kalau dia diketahui diameter, kalian harus wajib cari titik tengah. Habis itu, setelah dapat titik tengah itu yang sebagai pusat, baru cari jarak. Boleh jarak dari pusat yang didapat dengan titik salah satunya, ataupun boleh juga pakai dua titik yang diketahui, yaitu A sama B di sini. Itu nanti jadi diameter harus dibagi 2 dulu buat dapat jari-jari ya. Oke, kita lanjut ke bentuk umum persamaan lingkaran ya. Oke, jadi untuk yang pertama tadi, rumus lingkarannya itu merupakan bentuk yang dasar ya, artinya itu yang masih mentah didapat dari rumus. Nah, untuk bentuk umum persamaan lingkaran itu anggap aja sebagai bentuk lain ya. Jadi kan tadi kita udah ngerjain soal, terus bentuknya harus dijabarin kan bentuk kuadratnya. Nah, itu nanti bentuk yang seperti itu kita sebut sebagai bentuk umum. Oke, jadi ini misalkan persamaan yang rumus tadi yang didapat. Dan kalau dijabarin pasti yang seperti ini ya, yaitu X min A kuadrat jadi ini ya. Sedangkan Y min B kuadrat itu jadi ini ya. Nah, sehingga kalau kita bentuknya dibagusin ya. Jadi disusun seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X. Ingat X duluan, habis itu Y, habis itu yang nggak ada X, Y-nya ya. Ini digabungin terus dikurungin doang ya. Nah, selanjutnya kita bakal misalkan ya. Set. Sehingga menjadi seperti ini. Artinya apa? Artinya coba lihat perbedaan antara yang ini sama ini ya. Oke, ini itu sebagai A-nya. Ini itu minus 3 ya, minusnya ikut ya. Ini sebagai B, dan ini sebagai C. Nah, itu jadi persamaan bentuk umum lingkaran. Tuh ya, jadi untuk mencari pusat, karena kita tadi min 2A itu sebagai A, misalkan ya, gimana sih cara dapat rumus yang paling bawah ini? Nah, ini kan min 2A sama dengan A tuh ya, dari perubahannya, maka untuk dapat A sama dengan A per min 2, atau ini kan min setengah A sama aja ya. Oke, jadi intinya untuk nyari pusat A kecilnya itu tinggal min setengah A. Sedangkan untuk pusat yang B kecil itu min setengah B. Dan perhatikan, yang A itu hubungannya sama yang X ya, selalu kayak gitu ya. Yang B itu hubungannya sama Y. Tuh, sedangkan untuk jari-jarinya itu didapat dari si yang ini ya tuh, C-nya kan ini ya. Maka R-nya itu sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat min C besar itu ya.
Oke, sekarang ini gunanya buat apa? Nah, tentunya gunanya buat mencari pusat dan jari-jari lingkaran. Jadi kalau contoh yang awal tadi kita mencari persamaan lingkaran, nah sekarang kita bakal kebalik, kita bakal mencari uh, jari-jari dan pusat lingkaran. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk persamaan lingkaran ada dua bentuk, ada yang seperti ini, di mana pusatnya itu pasti tinggal ambil yang di dekat X sama Y ya, tapi ininya aja ya. Dan harus minus ya, ini harus wajib minus. Sehingga pusatnya itu nanti adalah A, B. Kalau nanti nulisnya X plus 3, berarti ini A-nya itu adalah min 3, gitu ya. Jadi ingat tengahnya harus min. Dan jari-jarinya tinggal diambil R-nya ya. R-nya aja ya. Nah, sedangkan untuk persamaan yang selanjutnya, itu yang kedua yang tadi, itu maka nanti rumusnya itu cara mencari pusatnya itu adalah A kecil dan B kecil tinggal min setengah dari si koefisien X sama Y. Oh iya, ini salah ya. Nah, harusnya Y ya. Coba lihat rumus yang tadi. Nah, rumus ini benar, cuman yang ini ganti sama Y ya, yang ini ya. Oke, jadi ini dua bentuk rumusnya, jadi dilihat bentuknya apakah yang pakai kurung atau yang enggak ya, itu bedanya antara dua persamaan ini. Oke, sekarang kita contoh-contohnya gimana mencari pusat sama jari-jari lingkaran dari berbagai macam bentuk persamaan. Misalkan kayak gini, tentukan pusat sama jari-jari. Nah, tentunya ini bentuk yang pertama ya, yang paling awal, yaitu kan nggak ada x min x-minnya dan y min. Ini artinya A-nya berapa? Ya ini pasti A-nya 0 dan B-nya 0. Dan R-nya berapa? R-nya bukan 4 ya, tapi akar 4. Ini harus diakarin ya. Karena ini bentuk apa? Ini bentuk yang x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Sehingga jari-jarinya adalah 2. Yaitu yang A. Belum. Jadi pusatnya itu adalah P0,0, jari-jarinya itu adalah K2 ya. Oke, lanjut yang B. Nah, ini bentuk persamaan tadi yang X min A, Y min B ya. Berarti di sini A-nya sama dengan, ingat ya, ini harus min ya. Atau ini kalau kita ubah kan jadi X min 4 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan, ini itu 8 itu dari akar 8 kuadrat. Jadi ini A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan min 3, R-nya sama dengan akar 8 kuadrat, kan itu sama aja kayak ini ya. Jadi kita dapat R, R-nya itu adalah akar 8 gitu ya. Jadi intinya kalau bentuk yang seperti ini nih dua, pasti nanti R-nya yang belakang itu diakarin ya. Oke, jadi pusatnya itu adalah 4, min 3 dan jari-jarinya itu adalah akar 8. Ya. Lanjut yang C. Nah, ini bentuk yang tadi terakhir ya, bentuk umum persamaan lingkaran. Berarti lihat ini yang di depan X sama di depan Y. Ini sebagai C ya, ini A, ini B. Sehingga A kecilnya adalah min setengah dikali A-nya itu adalah min 6. Jadi sama dengan berapa? 3 ya. B kecilnya itu adalah min setengah B ya. B-nya adalah 8. Sama dengan min 4. Sedangkan R-nya itu adalah akar A kecil, B kecil kurang C besar. Akar 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat dikurang min 2, 4. Hingga sama dengan akar 9 tambah 16 tambah 24 sama dengan akar 25 tambah 24, 49 ya. Jadi sama dengan 7. Nah, jadi pusatnya itu adalah berapa tuh? 3 min 4. Jari-jarinya itu adalah
7. Ya, ada yang C. Lanjut yang D ya harusnya. D. Oke, ini mirip yang tadi ya. Ini. Di depan X itu A, di depan Y itu B, yang nggak ada X sama Y-nya itu C besar. Sehingga A kecilnya itu sama dengan min setengah kali A-nya min 2 itu sama dengan 1. B kecilnya itu sama dengan min setengah kali 3. Itu sama dengan min 3/2. Oke, itu udah dapet ya. Sekarang tinggal jari-jarinya itu adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. Sama dengan akar 1 kuadrat tambah min 3/2 kuadrat dikurang min 6. Sama dengan akar 1 tambah 9/4 ditambah 6. Sama dengan akar, nah ini kita hitung dulu yang bisa dihitung ya. Baru sekarang samain penyebut, kenapa? Karena ada pecahannya. Oke, berarti ini tinggal 6 kali 7 aja ya, itu 42. 4 itu bagi 6 kan benar ya 7 ya. Tambah 9, jadi sama dengan akar berapa nih? 42 tambah 9 itu 51/6. Oke, biasanya ini dirasionalin ya. Akar 51/6 itu nulisnya boleh begini, baru dirasionalin. 51 kali 6 itu berapa? Akar 6, 306 ya, per 6. Udah jadi R-nya ini ya. Oke, jadi pusatnya itu adalah 1 min 3/2. Jari-jarinya itu adalah R sama dengan akar 306/6. Oke, ingat kalau ada yang salah hitung tolong diperbaiki. Sekarang yang ini E ya, harusnya. Tadi ini D, ini E. Yang E. Nah, lihat perhatikan. Bedanya di sini G nggak ada X ya. Berarti di sini ini itu B ya. Ini C, berarti A-nya 0 ya. Jadi A kecil itu sama dengan min setengah, A-nya itu adalah 0, sama 0. B kecil itu adalah min setengah kali min 8, itu sama dengan 4. R-nya itu adalah akar kuadrat tambah B kuadrat kurang C sama dengan akar 0 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurang min 8. Lihat ini ya, harus ada minnya, itu harus dikurung. Sama dengan 16 tambah 8 itu akar 24. 24 itu kan 4 kali 6, yang bisa diakarin itu si 4 jadi 2. 6 nggak bisa. Ya jadi itu ya, ini R-nya. Sehingga pusatnya adalah, lalu kursor saya hilang. Nah, itu. Jadi pusatnya P 0,4, jari-jarinya itu adalah R sama dengan 2 akar 6. Dan yang terakhir seperti ini ya. Nah, ini kan dilihat apakah ini udah bentuk persamaan lingkaran? Ini belum ya. Kenapa? Karena ini ada depannya dari si kuadratnya. Jadi ini harus dibagi 2 ya. Kenapa? Karena depan dari X sama Y kuadratnya dibagi 2. Jadi ingat yang depan X kuadrat itu nggak boleh ada angka apapun nih. Jadi ini kalau dibagi 2 jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini bagi 2 itu 2X. Ini bagi 2 itu 5Y. Ini 5/2. Hingga A kecilnya itu min setengah kali yang di depan X itu 2. Jadi sama dengan min 1. B-nya itu adalah min setengah dikali 5. Sama dengan 5/2 minus ya. R-nya itu adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C sama dengan akar min 1 kuadrat tambah min 5/2 kuadrat dikurang C-nya berapa C? Ini 0 ya.
C-nya itu yang 5/2 ya. Jadi kita ABC-nya itu yang udah dibagi. Yaitu di sini ya, kita bakal nentuin ABC-nya ya. Sehingga ini bakal dapat berapa nih? 1/25/4 min 5/2. Oke, ini kayak disamain penyebutnya. Jadi pernya adalah 4. 4 kali 1 itu 4. 4 bagi 4, 1 kali 25, 25. 4 bagi 2, 2 kali 5, min 10. Jadi sama dengan 25 tambah 4, 29 kurang 10. 19/4 ya. Kayak jelek banget ya ini. Jadi R-nya itu adalah, kita kasih andalin kayak tadi ya, akar 19 per akar 4. Oh ya, kan 4 itu 2 ya. Jadinya setengah akar 9. Oke, seperti itu ya. Jadi pusatnya itu min 1, min 5/2 dan jari-jarinya adalah setengah akar 19. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi dilihat ya, dilihat lagi apakah ada hitungan yang salah dan dilihat bedanya antara dua persamaan bentuk yang tadi ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan dijapri. Terima kasih. Kalau ada tugas dan latihan besok saya besok saya kasih di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.